Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Program Studi Penyuluhan Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Jember akan mempersembahkan mini video dengan tema modernisasi. Di sini kami akan memperkenalkan terlebih dahulu, bisa dimulai dari teman saya. Saya Liraman Adi Putra dengan NIM 20151091048. Nama saya Dewi Oktaviana Pratiwi dengan NIM 2015 1090 1037. Nama saya Mutiara Apriliani Hidayat dengan NIM 2015 1090 1024. Nama saya Mediana Nur Safira dengan NIM 2015 1090 1027. Nama saya Awit Ardo Biagi dengan NIM 2015 1090 1012. Silahkan nonton mini video kita. Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng pegunungan Gunung Argopuro, membentang ke arah selatan sampai dengan Samudra Indonesia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah atau PKW. Provinsi Jawa Timur yang meliputi wilayah hinterland Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, sehingga banyak menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji. Kabupaten Jember sendiri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang memiliki sektor perekonomian yang tinggi di bidangnya pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 26,39%. Perkembangan perekonomian begitu pesat, mengakibatkan timbulnya pusat-pusat perdagangan baru, terutama perdagangan hasil pertanian, seperti padi, palawija, dan lain-lain. Pusat-pusat pemerintahan di tingkat distrik bergeser, seperti distrik Wuluan ke Balung, sedangkan distrik Puger bergeser ke Kencong. Sedangkan pasar menurut Santoso 2017 yaitu sebagai tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat pembelanjaan pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Pasar tradisional adalah sebuah tempat bertemunya penjual dan pembeli secara langsung yang melakukan sebuah transaksi jual beli. Harga barang yang tergolong murah, bisa tawar-menawar, dan jenis barangnya bervariatif, membuat masih banyak masyarakat membeli kebutuhan sehari-harinya di pasar tradisional. Selain itu, pasar tradisional selalu diwarnai dengan kemacetan dan banyaknya aksi pencopetan. Bagi sebagian kalangan, terutama kaum menengah ke atas dan para remaja, berbelanja di pasar tradisional dihindari karena dapat menurunkan gengsi karena tidak modern.
Kabupaten Jember memiliki beberapa pasar, salah satunya pasar tradisional yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat. Masyarakat zaman sekarang lebih suka pasar dengan sistem yang tertata, nyaman, bersih, dan strategis. Pada daerah sekitar Pasar Tanjung tidak memiliki lahan parkir dan area loading dock yang cukup untuk mewadahi kegiatan loading dock barang dan mewadahi kendaraan pengunjung khususnya kendaraan roda 4, sehingga pengunjung terpaksa menggunakan sisi jalan raya untuk memarkirkan kendaraannya. Hal ini kurang nyaman karena jauh dari pasar. Pasar modern tidak banyak berbeda dengan pasar tradisional. Namun, pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung, melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang atau biasa disebut dengan barcode. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri atau swalayan atau dilayani oleh pramuniaga. Apa sih modernisasi? Modernisasi adalah suatu proses perubahan dalam skala besar maupun kecil menuju kehidupan yang berkemajuan. Hal ini pula yang menyebabkan modernisasi disebut sebagai transformasi aspek kehidupan masyarakat secara menyeluruh jika dilihat dari dampaknya. Selanjutnya, Surjono Sukanto juga mengartikan modernisasi sebagai proses yang memiliki jejak kehidupan tradisional ke arah yang lebih maju. Hal ini yang dimaksudkan bahwa kehidupan tradisional tersebut lama-kelamaan menjadi berubah secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan suatu kelompok individu. Sejalan dengan penjelasan tersebut, Abdul Syam menjelaskan pengertian modernisasi sebagai transformasi kehidupan ke arah peningkatan dalam berbagai aspek yang ada pada masyarakat. Perbandingan pasar tradisional dengan pasar modern. Pasar tradisional. Pasar tradisional sendiri prioritas utamanya bukanlah kenyamanan tempat berbelanja, melainkan harga dan produk yang relatif murah dan dijangkau. Produk yang dijual tidak semuanya dipajang, hanya sebagian. Untuk penjualnya sendiri merupakan pelaku perorangan atau individu. Untuk pembayarannya hanya bisa dilakukan secara tunai, tidak bisa kartu debit atau kredit. Pasar modern. Pasar modern sendiri memprioritaskan kenyamanan tempat berbelanja, walaupun harga dan produk yang relatif tinggi atau tidak semua khalayak bisa menjangkau. Biasanya, semua produk yang dijual akan dipajang dan dikelompokkan pada rak. Penjual di pasar modern umumnya berbentuk badan usaha yang bertujuan mencari keuntungan. Pembayarannya bisa tunai maupun kredit.